Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madadihi wa karamatihi fid dharaini amin. Ar-Rahmanir-Rahim. Fala fasakha, maka tidak ada hukum fasakh, maka tidak ada hak fasakh alal mu'tamadi, berdasarkan pendapat yang kuat, dengan sebab imtina'i ghairi, enggan selainnya si miskin, dengan sebab keengganan, dengan sebab enggannya ghairihi, selainnya suami miskin. Siapa selain suami miskin? Musiran atau mutawassitan. Kaya adalah yang selain tersebut, atau suami sederhana. Dari mana enggannya? Muta'alaq kepada imtina. Enggan dari infak, enggan dari memberi nafkah. Hadara awwaba, hadir ada ia suami di tempat, atau tidak hadir di tempat, maka tidak boleh fasakh. Kenapa nggak boleh fasakh? Karena ada yang dia berikan, ada sesuatu yang bisa diberikan ke istrinya, cuman dia enggan. Kalau enggan, apakah solusinya fasakh? Tidak. Enggan solusinya adalah dipaksa ngambilnya. Enggak dengan fasakh, tapi dipaksa ngambilnya oleh pengadilan. Syaratnya, kalau suaminya tidak ada di tempat, illam yanqati khabaruhu, jika tidak hilang beritanya suami, jika tidak hilang kontaknya suami, jika tidak terputus informasinya suami. Nah, yang ada fasakh itu kalau suami miskin. Karena kalau miskin tidak bisa kita ambil darinya sesuatu yang akan dinafkahi oleh istrinya, yang akan dikonsumsi oleh istrinya. Tapi kalau suaminya itu kaya, suaminya itu sederhana, ada sesuatu yang bisa diberikan, cuman dia tidak mau memberikan, maka solusi pertamanya tidak fasakh. Baik suaminya ada di kampung halaman atau suaminya ada di rantau, yang penting informasi suaminya masih jelas. Fa'ilin qata'a khabaruhu, maka jika putus informasinya suami, suaminya tidak jelas ada di mana, wala mala lahu hadirun, dan tidak ada harta baginya suami itu yang hadir, jaza lahal fashu, niscaya boleh baginya istri oleh memfasakh cerai. Kenapa boleh? Karena suaminya tidak di tempat, kemudian harta juga tidak ditinggal, kemudian informasi juga nggak ada. Berarti sama saja tidak ada solusi untuk ngambil hartanya, maka boleh fasakh. Li'anna ta'azzura, li'an li'anna ta'azzura wajibiha
karena uzur mengambil haknya istri. Wajibiha artinya wajibnya istri. Wajib istri artinya wajib, kewajiban suami ke istri. Biar mudah kita pahami, kita artikan hak. Lianna ta'adzura wajibiha, karena uzur mengambil haknya istri, bingqita'i khabari, dengan sebab terputus beritanya suami, sama halnya dengan ta'adzurihi bil iksar. Uzur mengambilnya hak istri dengan sebab miskin. Ta'adzuri uzur, hi kembali domir kepada wajibiha. Sama halnya dengan uzur mengambil haknya istri dengan sebab miskin, kama jazama bi Asy-Syaikh Zakaria, sebagaimana menegaskan dengannya pendapatnya apa tadi? Apa pendapatnya? Boleh fasakh. Sebagaimana menegaskan dengannya pendapat oleh Syekh Zakaria. Wa khalafahu, dan berbeda pendapat dengannya Syekh Zakaria, tilmidhuhu, oleh muridnya sendiri, yaitu Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami. Menurut Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, solusi awal bukan fasakh, tapi solusi awal adalah mencari informasi keberadaan suaminya. Waqtar jam'un katsirun min muhakkikil mutaakhirin, dan memilih oleh sekelompok ulama, katsiruna, dalam jumlah yang sangat banyak, dari kalangan muhakkikil mutaakhirin, ulama muhakkik generasi akhir, dalam hal tentang ghaibin ta'azzara tahsilu an-nafaqati min. Nah, tentang suami ghaib, tentang suami yang tidak di tempat, yang berhalangan, yang kesulitan mendapatkan nafkah darinya suami. Apa yang dipilih oleh ulama tersebut? Maf'ul bih al-fasakh, akan fasakh. Jadi ulama muhakkik generasi akhir dalam jumlah yang sangat banyak memberikan fatwa fasakh tentang ghaibin ta'azzara tahsilun nafaqati min, suami merantau yang sulit mendapatkan nafkah dari dia, boleh fasakh. Dan merantau cari uang, memang cari uang, tapi nggak dikirim ke kampung. Jadi istri yang ditinggalkan di kampung kesusahan dapat nafkah dari suaminya. Dihubungi nomornya susah. Kadang-kadang nomor luar negeri, diisi 20.000, baru ngomong assalamualaikum habis. Nah, dibikin surat, gak ada balasan, sudahlah, masak saja. Wa qawwahu Ibnu Salah, menguatkan akannya pendapat oleh Imam Ibnu Salah. Wa qala fi fatawah, fi fatawi mafailu, fatawi mafailu, fatawi mafailu. Berkata Imam Ibnu Salah dalam kitab Fatawi beliau, idza ta'azzarat an-nafaqah, apabila sulit mendapatkan nafkah, apabila uzur untuk mendapatkan nafkah, li'adami malin hadirin, karena tidak ada harta yang hadir,
ma'a adami imkani akhdhiha minhu, serta tidak mungkin mengambilnya nafkah darinya suami, serta tidak mungkin mengambil nafkah darinya suami, haitsu huwa bi kitabin hukmi, ketika dianya mengambil mesti dengan surat resmi, ketika huwa dianya mengambil bi kitabin hukmi dengan surat resmi dan selainnya. Kenapa enggak bisa diambil? Likaunihi lam yu'raf mawdi'uh, karena keadaannya suami tidak diketahui tempatnya, au urifa, atau diketahui tempatnya, lakin ta'azzarat mutalabatuh, akan tetapi sulit untuk memintanya kepada suami, akan tetapi uzur, sulit untuk memintanya. Urifa haluhu fil yasar wal i'sar, bisa diketahui keadaannya suami, bisa diketahui keadaannya suami pada saat kaya dan miskin, atau tidak diketahui. Niscaya palahal fashu bil hakim, boleh baginya istri memfasah dengan hakim, di hadapan hakim. Ini redaksi di dalam fatwa Imam Ibnu Salah. Redaksi ini sejalan dengan kesimpulan hukum yang disampaikan oleh ulama muhakkik tentang suami yang tidak ada di tempat yang sulit untuk ambil nafkah boleh fasakh. Ringkas. Tapi fatwa Imam Ibnu Salah lebih jelas. Apabila sulit mendapatkan nafkah, kenapa? Karena tidak ada harta yang hadir, dan tidak juga mungkin ngambil harta dari suami, karena ngambilnya pakai surat hukum dulu, pakai surat resmi baru bisa. Mungkin zaman itu kan cek, atau misal cek atau isi belangko, atau suami itu nggak tahu tempatnya di mana, atau tempatnya tahu tapi nggak mungkin memintanya. Bisa diketahui keadaannya kaya atau tidak tahu. Mau kita tahu keadaannya kaya atau kita tidak tahu keadaannya kaya, no problem. Yang penting asal suami tidak di rumah, tidak di kampung halaman, tidak meninggalkan harta, tidak bisa kita minta kepada dia nafkah di rantau, boleh istri pergi ke hakim minta fasakh. Itu jelasnya. Nah, kalau sudah fasakh, maka dia boleh kawin lagi. Berarti di sini tidak perlu taklik talak. Nggak perlu taklik talak. Nggak tahulah hukum Indonesia apakah melayani fasilitas ini atau tidak. Saya nggak tahu. Kan ada suami yang merantau habis-habis usia saja, pulang di rantau nggak ada bedanya, sama juga. Selama di rantau nggak ada pula yang dikirim di kampung. Dia rantau tuh kayaknya pelarian saja. Nah, kalau itu kejadiannya, nggak ada kelapangan tuh istri di kampung pun nggak ada nafkah, sudah pergi ke pengadilan gugat cerai. Wal ifta'u bil fasih was sahih, memfatwakan dengan fasakh dialah pendapat yang kuat. Intaha, habis ia pendapat Imam Ibnu Salah. Nah, sengaja dibuat oleh musannaf demikian supaya tidak tercampur fatwa atau hukum hakam yang beliau sebutkan dengan komentar yang dikutip dari ulama lain. Jadi apabila dimulai dengan waqala, maka akan ada intaha.
Nah, apabila ada waqala maka diakhiri dengan intaha. Itu maknanya kutipan pendapat ulama lain. Nah, setelahnya kembali ke pendapat beliau. Wa naqala syekhuna, telah mengutip oleh guru kami Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, kalamahu, akan kalam beliau di dalam kitab Syarah Kabir. Kalamnya beliau siapa? Beliau yang mana? Syekhuna mengutip. Tahu mengutip? Nah, kalamnya Syekh Ibnu Salah. Jadi mengutip oleh guru kami Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami. Apa yang dikutip? Kalamnya Imam Ibnu Salah dikutip. Di mana dikutip? Dalam kitab Syarah Kabir. Nah, jadi kalau mau baca kitab Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau kitab Syarah Kabir. Nah, sebelum baca kitab Syarah Kabir, baca dulu Syarah Saghir. Nah, itu baru ke kitab induk. Nah, ini baru kitab murid beliau, Syekh Zainuddin Al-Malibari. Nah, kalau mau belajar kitab gurunya, kitab Syarah Saghir dan Syarah Kabir. Wa qala fi akhirih, berkata guru kami di bagian akhir kitab Syarah Kabir atau di bagian akhir kutipan, wa afta bima qalahu, dan telah berfatwa fi akhirih, berkata guru kami di dalam bagian akhirnya kutipan, bukan bagian akhir kitab, karena kitab ini bukan kitab akhir, di tengah-tengah letaknya, karena ini bab nikah. Di bagian akhirnya kutipan, jadi setelah Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami mengutip kalam Ibnu Salah di dalam kitab Syarah Kabir, di ujung kutipan itu guru kami berkata, apa kata guru kami? Wa afta, telah berfatwa, bima, dengan sesuatu, qalahu, yang mengatakan ia Imam Ibnu Salah akannya sesuatu. Oleh siapa berfatwa? Oleh jam'un min mutaakhiril Yaman, oleh sekelompok ulama dari generasi mutaakhir, ulama Yaman. Nah, itu kata guru kami. Jadi sependapat dengan Imam Ibnu Salah ini, yaitu fatwa sekelompok ulama mutaakhir dari Yaman. Berkata pula Al-Allama Al-Muhaqqi At-Tambadawi dalam kitab fatwa beliau juga. Jadi Imam Nawawi ada kitab fatawinya, Imam Ibnu Salah punya fatawinya, Imam Tambadawi juga punya fatawinya. Apa kata Imam Muhaqqi Tambadawi? Walladzina ikhtaru, pendapat yang kami pilih akannya. Kenapa beliau berfatwa? Taba'an lil ma'aimatil muhaqqiqin, karena mengikuti imamnya ulama muhaqqiq, karena mengikuti para imam ulama muhaqqiq, annahu idza lam yakul lahu mal kama sabaq lahal fashu, sesungguhnya apabila tidak ada baginya suami itu harta, apabila tidak ada baginya suami, suami yang mana? Suami yang mana? Suami yang mana? Yang merantau. Nah, apabila tidak ada baginya suami yang gaib, itu harta di kampung, sekama sabak, sebenarnya pembahasan telah lalu, lahal fashu, boleh baginya istri memfasah. Banyak ulama apa pendapat itu? Kan mudah urusannya. Nah, kalau dikunjung, ditunggu-tunggu setahun gak pulang, 2 tahun gak pulang, kiriman gak ada, berita gak jelas, di kampung gak ada harta ditinggalkan, sudah pergi ke pengadilan agama,
gugat cerai atas dasar suami merantau, hilang rimba nafkah, tak dikirim, uang tak ada yang ditinggalkan. Selesai. Nah, namun ada namunnya. Wa in kana zahirul mazhabi khilafu, walaupun adalah zahir mazhab. Mazhab itu adalah label dari pendapat yang terpilih dari khilafiyah murid dalam menceritakan pendapat Imam Syafi'i. Nah, kemarin sudah kita bahas apa itu mazhab. Walaupun adalah zahir mazhab, itu sebaliknya. Jadi kalau kita lihat pendapat mazhab, itu tidak boleh fasakh. Kenapa tidak boleh fasakh? Karena firman Allah yang berbunyi, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, dan tidak menjadikan ia Allah di atas kalian dalam urusan agama dari perkara sulit. Nah, kalau sekiranya kita fatwakan suami merantau yang tidak tahu berita, tidak meninggalkan uang dan tidak kirim uang, itu istri boleh memfasakh akad nikahnya. Pas dia pulang, banyaklah suami-suami meranda. Nah, banyaklah suami-suami kecewa. Pas pulang-pulang, istri nggak ada lagi. Sepulang-pulang, istri nggak ada lagi. Padahal dia tekun bekerja, membuat sapres. Maka nak kasih informasi, dia tekun kerja 3 tahun, nggak kirim-kirim uang. Nah, pas mau pulang, mau bawa uang banyak. Pas sampai depan rumah, ada laki-laki baru. Akan haraj itu. Nah, sehingga tidak boleh. Itu dasarnya. Kemudian sabda baginda Nabi SAW, bu'istu bil hanifiyatis samhah. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa agama yang lurus, yang mudah. Nah, kenapa ayat tersebut bisa dijadikan dalil untuk tidak fasakh? Kenapa hadis tersebut bisa dijadikan dalil tidak boleh fasakh? Li'anna madaral fasih alal idrar. Karena sesungguhnya memberlakukan fasakh, itu atas meidrar, atas memudaratkan. Memudaratkan siapa? Memudaratkan suami-suami yang sudah pergi merantau, berjuang untuk keluarga. Pas pulang-pulang, istri jadi istri orang. Nah, itu kan idrar. Nah, karena menahan diri dari tidak makan atau kurang makan, kurang nafkah, itu lebih mudah daripada kasus cinta. Itu lebih berat. Bisa orang paksakan makan makanan yang nggak bisa dia makan? Bisa? Bisa. Apa yang nggak bisa? Sebetulnya saya nggak suka, tapi kan ramai-ramai enak juga. Nah, coba kasus cinta untuk paksakan. Nah, maringgih jadi datuknya. Nah, nggak bisa. Jadi idrarnya nafkah lebih ringan dari idrarnya fasakh. Wala syakka anna ad-darara mawjud fiha. Dan tidak diragukan juga, sesungguhnya doror itu juga ada padanya istri. Dan sesungguhnya doror itu ditemukan padanya istri.
apabila tidak mungkin sampai kepada nafkah dari suami, apabila tidak mungkin sampai atau menyampaikan pesan atau mendapatkan nafkah dari suami. Wa in kana musiran, walaupun suaminya kaya. Iz sirrul fashi huwa tadarrurul mar'ah wa huwa mawjud. Karena rahasia dari fasakh, sir atau rahasia dari fasakh, dianya rahasia itu mentadarrur, memudaratkan akan wanita, padahal dia suami itu ada. Padahal dia suami itu ada. La siyama, terlebih lagi ma'isariha, beserta miskinnya istri. Fayakunu ta'azzuru wusuliha ila nafaqah hukmuhu hukmul ihsan. Maka adalah kesulitan sampainya istri atau mendapatkannya istri kepada nafkah, hukumnya sama dengan hukum miskin, sama dengan hukum miskin. Nah, lianna madar al-fasi ala idrar, karena sesungguhnya memberlakukan fasakh itu atas dasar memudaratkan. Tidak diragukan sesungguhnya darar ditemukan pada istri kalau dia tidak bisa mendapatkan nafkah dari suami walaupun suaminya kaya. Karena sirrul faskhi, ini yang sulit dipahami. Karena sirrul faskhi di dalam ada komentar dari beliau, al-aula hazfu haza, yang lebih baik dibuang aja kalimat ini. Sirrul faskhi itu dibuang saja. Iktisar ala qaulihi, cukupkan saja dengan kata-kata la siyama, apalagi. Jadi isirul faskhi wa tadarrul mar'a wa huwa mawjud. Nah, lebih baik itu dibuang. Komentar daripada kitab Fathul Mu'in, I'anatut Talibin, karena itu membingungkan. Nah, karena itu cuma saran kan, tapi kalimatnya tetap aja dipahami. Karena rahasia fasakh, sir daripada fasakh, tujuan daripada fasakh, dia adalah tadarrurul mar'ati wa huwa mawjud, yaitu memudaratkan wanita padahal suami ada, atau mudaratnya wanita padahal suami ada. Itu sebetulnya rahasia dari dibolehkannya fasakh. Itu sebetulnya tujuan dibolehkannya fasakh, yaitu istrinya mudarat, suami ada. Ada nggak suaminya? Ada. Cuman istrinya tetap mudarat, nggak dapat nafkah, karena adanya kayak nggak ada. Itu kalau suaminya kaya sekalipun istrinya mudarat juga, karena suaminya dirantau, nggak bisa meminta uang, nafkah tidak bisa sampai kepada istrinya. Nah, berarti istrinya tadarrur mendapatkan mudarat, padahal suaminya ada. Apalagi i'sariha, kalau ditambah miskinnya istri. Nah, apalagi beserta miskinnya istri. Kita antung ha atau hi?
i'sariha, apalagi miskinnya istri, maka sulit mendapatkannya istri kepada nafkah. Itu hukumnya sama dengan hukum suami miskin. Berarti sama saja dia punya suami di kampung, lalu suaminya tidak mampu membayar nafkah. Karena nggak mampu bayar nafkah, istri boleh fasakh. Nah, begitu juga kalau seorang istri suaminya dirantau dan dia tidak bisa mendapatkan nafkah dari suaminya, walaupun suaminya kaya, itu sama saja dengan punya suami di kampung miskin. Si A punya suami di kampung tapi miskin, si B punya suami di rantau tapi kaya, tapi nggak bisa dapat uang, sama-sama punya hak fasakh. Berkata murid beliau, yaitu Syekhuna Khatimatul Muhaqqiqin, itu gelarnya, Khatimatul Muhaqqiqin, yaitu Syekhuna Ibnu Ziyad, di dalam kitab fatwanya, kitab fatawinya, apa kata beliau? Wa bil jumlati fal mazhabu alladhi jara alaihi Rafi'i wan Nawawi adamu jawazil fasakhi kama sabaq. Secara global, secara umum, mazhab, pendapat maksudnya di sini, fal mazhab, maka pendapat, alladzi jara alaih, yang berjalan di atasnya, pendapat yang berjalan di atasnya, artinya pendapat yang berpendapat di atasnya oleh Imam Rafi'i, oleh Imam Nawawi, itu tidak boleh fasakh. Jadi istri yang ditinggal di kampung halaman, suami pergi merantau, harta tidak ditinggalkan di kampung, tidak dapat kiriman pula di rantau, menurut pendapat mazhab yang dikeluarkan, yang disetujui oleh Imam Nawawi, Imam Rafi'i, tidak boleh fasakh. Sebagaimana pembahasan telah lalu. Wal mukhtar, pendapat yang dipilih oleh kebanyakan ulama adalah boleh. Pendapat yang dipilih oleh kebanyakan ulama adalah jawazu, boleh fasakh. Nah, seperti uraian tadi, baik ulama muhaqqiq mutaakhirin dari Yaman atau dari tempat yang lain. Bahkan bukan jam'un, tapi jam'un kathirun. Wa jazama fi futya lahu ukhra bil jawazi, menegaskan ia Imam apa? Ya, Imam Ibnu Ziyad di dalam fatwa beliau yang lain dengan boleh. Nah, dengan boleh. Titik. Nah, itu yang kita bahas itu baru satu kasus itu. Pembahasannya panjang. Nah, istri ditinggal merantau, itu judul kasusnya. Kembali pembahasan yang baru, wala fasakha bi i'sarin bi nafaqatin wa nahwiha aw bi mahrin qabla subuti i'sari. Tidak boleh fasakh dengan sebab ketidakmampuan, dengan sebab ketidaksanggupan dengan membayar nafkah dan seumpamanya nafkah, tempat tinggal, pakaian yang sudah dibahas sebelumnya, atau dengan mahar. Tidak ada fasa dan sebab ketidakmampuan membayar mahar. Mahar yang sudah disebutkan juga ketentuannya, yaitu mahar tunai, mahar wajib yang tunai sebelum digauli
dengan cara sukarela. Nah, tidak ada fasakh kapan? Sebelum resmi miskinnya suami. Sebelum pasti miskinnya artinya suami. Jadi Pak Hakim nggak boleh menvonis fasakh hanya berdasarkan laporan istrinya bahasanya suaminya miskin, bahasanya suaminya tidak beri nafkah. Tidak boleh fasakh sebelum dipastikan dulu betul-betul suaminya itu memang miskin. Bagaimana cara memastikannya? Satu, biikrorihi, dengan mengakunya suami. Yang kedua, bayyinatin, saksi, tazkuru i'sarahu al-ana, yang menyebutkan ia saksi akan miskinnya suami sekarang. Tapi kalau saksi mengatakan kami bersaksi suaminya miskin, kata Pak Hakim, kapan kamu tahu dulu dia miskin? Maka tidak boleh difasah berdasarkan informasi dulu. Harus informasi yang terupdate, yaitu tazkuru i'sarahu al-an, saksi yang menyebutkan miskinnya suami sekarang. Wala takfi bayyinatun zakarat annaha ghaba mu'siran. Tidak cukup saksi yang menyebutkan sesungguhnya suami ghaba, merantau ia suami, hakada dia miskin. Nah, nggak cukup itu saja. Pak Hakim, yang kami tahu ketika dia pergi merantau kemarin 2 tahun yang lalu, ketika dia pergi merantau 2 tahun yang lalu, yang kami tahu dia miskin. Ongkos dia merantau saja itu utang ke emaknya, ongkos dia merantau. Nah, berdasarkan saksi tersebut, Pak Hakim tidak boleh memutuskan fasakh karena itu ada cerita lama. Nah, harus saksi yang menyatakan dia sekarang masih miskin. Nah, itu yang penting. Wa yajuzu lil bayyinati i'timadun fi syahada ala istishabi halatihi allati ghaba 'alaiha min ihsarin aw yasarin. Namun boleh bagi saksi oleh berpedoman, untuk berpedoman bisyahadah, di dalam memberikan kesaksian. Berpedoman kemana? Istishabi halatihi, atas kembali ke asal keadaannya suami. Istishab ini salah satu sumber hukum dan usul fiqh. Istishab, kembali ke asal keadaannya suami. Allati ghaba 'alaiha, yang merantau ia suami, yang menghilang ia suami atasnya keadaan, baik keadaan ihsar miskin, au yasarin, atau keadaan kaya. Nah, tapi kalau si saksi menyampaikan terus terang di hadapan hakim, kami bersaksi dia dulu pergi merantau 2 tahun yang lalu, kondisinya miskin. Kalau seperti itu redaksinya, hakim tidak boleh putuskan. Tapi bagi saksi boleh menyampaikan bahwasanya suaminya itu miskin, boleh menyampaikan bahwa suaminya itu kaya, berdasarkan berita dulu yang sudah lama. Bisa dipahami? Tapi kalau dia sebutkan dasar dia menginformasikan kesaksiannya, batallah saksi itu. Tapi kalau dia menyampaikan secara gamblang, kami bersaksi suaminya kaya, kami bersaksi suaminya miskin, itu saja di pengadilan udah terima kesaksiannya. Pulang, kapan kamu jumpa sama suaminya? Kenapa berani-berani kamu katakan dia kaya?
Dulu pergi merantau dulu kan banyak dia bawa uang. Pakai mobil dia merantau. Kan takut dulu. Yang kami tahu dulu, sekarang mana kami tahu. Nah, kesaksian berdasarkan informasi dulu itu masih boleh. Jadi memberikan kesaksian berdasarkan informasi lama boleh, asal tidak disebut di pengadilan. Kalau disebut di pengadilan, maka malah jadi nggak sah. Nah, wala tus'alu min aina laka annahu mu'sirul an. Dan tidak perlu ditanya. Dan tidak perlu ditanya ia saksi, dari mana kamu dapat informasi dia miskin sekarang. Nah, dan tidak perlu ditanya. Ini bagi hakim nih. Nggak usah banyak tanya. Nah, kalau ditanya, kalau ditanya, lalu sarraha, dia menjelaskan bimustanadih, dengan dasarnya, dengan sandarannya, batal saksinya. Nah, kata Pak Hakim, kami akan fasah cerai wanita ini kalau ada saksi yang mengatakan suaminya itu miskin. Muncullah 2 orang saksi, Pak Hakim, kami bersaksi suaminya miskin, maka boleh dipasah. Dan Pak Hakim nggak perlu tanya, di mana kamu tahu dia miskin? Kan kata dia merantau. Oh, dulu waktu dia pergi merantau dia miskin. Nah, ketika dia sebutkan dulu waktu pergi merantau dia miskin, berarti saksi telah menjelaskan mustanadih, dasar kesaksiannya. Batallah saksi tersebut. Nah, itu sebabnya nggak boleh ditanya-tanya, biarin aja. Titik. Nah, inda qadin itu mutalak kepada subuti iksari. Berarti ulang pembahasan, tidak boleh fasakh dengan sebab suami miskin bayar nafkah, dengan sebab suami tidak mampu menyediakan tempat tinggal, dengan sebab suami tidak mampu membayar mahar dengan kriteria yang telah disebutkan. Tidak boleh fasakh kecuali setelah ditetapkan kemiskinannya suami inda qadin, di hadapan seorang qadi atau muhkam, di hadapan orang yang dilantik jadi hakim. Kalau qadi itu adalah hakim yang dilantik oleh negara, hakim yang dilantik oleh pemerintah, atau katakanlah hakim yang legal. Sedangkan muhkam itu adalah hakim pribadi yang dilantik oleh individu tertentu, namanya tahkim, orangnya muhkam. Nah, fala budda min rafi ilaih, maka harus dari melaporkan masalah kepadanya, maka harus dilaporkan masalah kepadanya. Nah, itu sebabnya orang-orang ustadz-ustadz yang telah memberikan kemudahan urusan perkawinan kepada kawan-kawan kita, itu bukan hanya mengawinkan saja, tapi juga punya wewenang untuk memfasah kalau suaminya hilang kontak. Nah, maka yang nikah siri, yang nikah di bawah hakim lantik pribadi muhkam, maka kalau terjadi kasus suami hilang, rimbanya nggak tahu, nomornya tidak masuk lagi, nafkah tak dikirim, harta tak ditinggalkan, tinggallah istri ini tidak digantung, tidak batali, maka istri lapor kemana? Muhkamnya kemarin tuh, siapa yang mengurus pernikahan sirinya itu, ke sana lapor.
Nah, harus dilapor ke situ. Fala yanfudhu zahiran wala batinan qabla dzalik. Maka tidak tembus ia fasakh baik secara zahir, tidak juga secara batin sebelum demikian dilapor. Nah, ini ada solusi bagi yang bertanya kemarin, wanita yang bertanya kemarin, walaupun ibu tidak membaca ta'liq talak. Ini solusi kedua dari kitab ini, alhamdulillah. Walaupun kemarin ibu tidak membaca ta'liq talak, walaupun sekarang suami tidak tahu berita informasinya di mana, kemudian hidup ditelantarkan, tidak ada nafkah, solusinya adalah pergi ke Pak Ustadz yang menikahkan dulu. Nah, lapor sama dia kalau ibu tidak diberi nafkah oleh suami. Kemudian Pak Ustadz itu akan menjatuhkan fasakh. Sejak dijatuhkan fasakh, maka mulailah iddah. Selesai iddah, cari laki baru lagi. Alhamdulillah, ada solusi. Wala yuhsabu iddatuha illa minal fasakhi. Tidak dihitung iddahnya wanita kecuali dari sejak fasakh. Nah, dari fasakh itulah hitung iddahnya mulai. Titik. Qala Syekhuna berkata Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, ini solusi lebih ringan lagi nih. Nah, solusi lebih ringan lagi. Kalau Pak Ustadz yang muhkam kemarin itu udah mati, nah, yang menikahkan ibu itu dulu udah mati ternyata orangnya, atau hilang kontak juga. Nah, ternyata mereka sama semuanya, suaminya hilang kontak, muhkamnya hilang kontak juga. Nah, mana solusinya? Ada dari Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami. Apa kata beliau? Fa in fuqida qadin, maka jika tidak ditemukan qadi. Qadi ada kok qadi di sini, pengadilan agama, tapi nggak bisa dilapor karena nikahnya tidak resmi, berarti dianggap tidak ada qadi. Dan tidak juga ditemukan muhkam. Muhkam juga tidak ditemukan. Orang yang menikahkan kemarin itu sudah mati juga, atau sudah hilang kontaknya. Bimahaliha, di tempatnya si wanita, atau muhkamnya ada di Padang. Wanita itu sudah pergi ke Surabaya, sekarang posisinya di Surabaya, muhkamnya di Padang. Au ajaza an rafi lal qadi, atau tidak mampu ia wanita melaporkan ke qadi. Enggak mampu dia lapor ke qadi karena dia tidak tercatat nikah di qadi. Tidak malah bisa melapor ke qadi karena kalau lapor ada uang-uangnya pula. Sementara dia enggak punya uang untuk melapor-lapor seperti itu. Atau pergi melapor tapi qadi tidak mengatakan boleh fasakh. Sudah dia lapor ke qadi, kata qadi tak boleh fasakh. Ka'an qala, seperti bahwa berkata ya qadi, la afsakhu hatta tuqtini malan. Saya tidak akan memfasakh sehingga engkau berikan kepadaku akan harta. Nah, wanifiru. Nah, kata qadi, la afsahu, saya tidak akan fasakh sehingga kamu beri aku harta. Kalaulah begitu kondisinya, istaqallat bil faskhi lid darura. Ini fatwa yang menyegarkan. Bertindak sendiri ia si wanita dengan fasakh karena darurat. Wa yanfudhu, dan tembus ia fasakh
zahiran secara zahir, begitu juga secara batin, kama huwa zahir, sebagaimana dia pendapat zahir. Khilaf liman qayyada bil awal, berbeda pendapat dengan ulama yang mengkaitkan dengan yang pertama. Berbeda dengan pendapat ulama yang mengkaitkan dengan yang pertama, yaitu harus kepada qadi atau kepada muhkam. Kenapa? Li'anna al-fasah mabniun ala asli sahih. Karena fasah itu didasari kepada asal yang sahih. Wa huwa multazimun linnufudhi batinan. Dan dianya fasah itu melazimi untuk tembus secara batin. Nah, itu khilaf bagi ulama yang mengkaitkan yang pertama. Nggak boleh fasah sendiri, harus dekat qadi, harus dekat muhkam. Karena fasah itu harus berdasarkan pondasi yang betul, asal yang sahih, dan dia memberi efek bebas secara zahir, bebas secara batin. Summa ra'aitu ghaira wahid jazamu bidzalik. Kemudian aku melihat tidak satu orang ulama mereka menegaskan hal itu. Nah, walaupun ada khilaf dengan beberapa orang ulama, tapi saya melihat tidak satu orang yang mereka menegaskan dengan demikian. Demikian apa? Demikian apa? Istri boleh fasah sendiri kalau darurat. Nah, kalau susah ya ikutlah pendapat ini. Terserahlah mau ikut mau enggak, tapi kita enggak terlalu maksakan. Kita enggak mau juga terbawa-bawa nanti di akhirat yang urusan mereka. Cuman ada pendapatnya. Nah, minimal pergilah ke tukang kawin itu, dia yang memfasah. Gampang kok. Titik. Habis ya perkataan siapa? Siapa tadi yang berkata? Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami berkata di dalam kitab fatwa Syekhuna Ibnu Ziyad, law ajazatil mar'atu an bayinatil i'sar jazalal istiqlal bil fashi. Nah, banyak ulama nih meringankan nih. Jikalau tidak mampu oleh wanita untuk membuktikan miskin suami, jikalau tidak mampu oleh wanita untuk membuktikan atau dari saksi membuktikan miskin suami, boleh baginya istri istiqlal bil fashi, berbuat sendiri dia yang fasakh. Dia tahu suaminya miskin, cuman nggak ada saksi. Saksi sebar pakai bayar semuanya. Berkata Syekh Atiyah Al-Makki dalam kitab fatwa beliau, idza ta'azzara al-qadi aw ta'azzara al-isbat indahu li faqdi syuhudi aw ghibatihim falaha an tashhada bil fashi wa tanfasikhu wa tafsakhu bi nafsiha. Apabila uzurlah qadi, artinya berhalang untuk melapor ke qadi, atau uzur menetapkan miskin suami di sisi qadi. Kenapa? Karena tidak ada saksi, atau ada saksi tapi ghaibatihim, gaibnya saksi.
Nah, gaibnya saksi, baik gaib ke alam dunia atau gaib ke alam akhirat. Falaha, maka boleh baginya wanita antashhada, bahwa dia memberikan kesaksian dengan fasakh. Aku bersaksi, aku mempasah diriku dari akad nikah suamiku. Wa tanfasihu bi nafsiha, dan dia boleh memfasah dengan dirinya sendiri. Kama qalu, sebagaimana berkata oleh mereka para ulama, sebagaimana berkata mereka para ulama tentang murtahin, tentang murtahin, orang yang menerima gadai. Apabila gaib sirahin, orang yang menggadaikan, dan uzur menetapkan gadai di sisi qadi. Apa fatwa ulama di situ? Anna lahu bai'ur rahni, boleh bagi murtahin menjual barang gadaian tanpa berkomunikasi dengan qadi. Duna murojaati qadin, tanpa berdialog, tanpa berkomunikasi dengan qadi. Bal hadza aham, bahkan ini yang mana? Bahkan ini yang mana? Ini fasakh lebih penting. Wa ahammu wuqu'an, dan lebih banyak terjadi. Ketika seseorang murtahin siapa? Penerima gadai. Berarti sama dialah barang gadaian. Tiba waktu pembayaran hutang, rahin kemana? Rahim gaib, ghabar rahim, rahinnya gaib. Kemudian mau lapor ke qadi, bahasanya saya murtahin, si fulan si rahin nggak di tempat, rahim nggak bisa bayar hutang. Sekarang waktu pembayaran sudah tiba, saya mau jual barang gadaian ini. Nggak bisa lapor ke hakim, karena dia tidak punya saksi gadai. Kalau dilapor banyak masalahnya, lapor banyak keluar uangnya. Maka pada saat itu fatwa ulama apa? Jual saja sendiri barang itu, dah selesai masalah. Jual saja sendiri, nggak perlu nego dengan qadi, nggak perlu dialog dengan qadi, nggak perlu lapor ke qadi. Mana lebih penting, soal nikah atau soal gadai? Nikah. Nah, karena kalau gadai paling efeknya harta. Kalau nikah ini nafkah juga, kemudian kehormatan juga. Nah, kehormatan juga. Apalagi sampai ada riwayat ketika di zaman Sayyidina Umar bin Khattab senandung daripada wanita-wanita yang ditinggal 4 bulan jihad fisabilillah. Sekarang sudah 2 tahun enggak kembali-kembali. Nah, jadi bukan hanya ranjang saja yang bergoyang, tapi kampung-kampung itu ikut gempa bumi nanti. Nah, bisa-bisa kampungnya gempa juga. Nah, karena itu penting, solusinya apa? Pasakh, ya pasakh sajalah, pasakh saja sendiri. Nah, kalau memang sulit sekali, pasakh sendiri. Nah, setelah bilang pasakh sendiri, iddah hitung ke depan, kemudian kawin. Nah, nggak bisa habis pembahasannya. Kita mesti habiskan ke Faraun. Maka lagi itu
Kalau Makkah itu berarti kan belum selesai, belum di pangkal itu, masih di tengah. Oke. Fa idza tawaffarat surutul fashi min mulazamatiha al-maskan alladhi ghaba anha wa hiya fihi wa adamu suduri nusuzim minha wa halafat alaihima wa ala allama lalu hadir wa la taraka nafaqatan wa asbatatil i'sara binawin nafaqa ala al-mu'tamad aw ta'azzara tahsilu ala al-mukhtar yumhilul qadi awil muhkamu wujuban salasatan minal ayyam wa illam yastamhilhu zawju wa lam yurja husulu syai'in fil mustaqbal. Maka apabila tawaffarat, telah cukup, telah sempurna surutul fashi, syarat-syarat fasakh. Ini kita kembali bicara kepada hukum normal, bukan hukum sulit tadi, hukum normal. Apa saja syarat fasakh? Alhamdulillah musannaf ulang di sini sehingga antum enggak usah memikirkannya. Satu, mulazamatiha maskanil ladzi ghaba anha. Tetapnya si istri, mulazamahnya istri, tetapnya istri di tempat tinggal yang gaib ia suami dari tempat tinggal tersebut. Itu syarat pertama. Si istri masih berkomitmen tinggal di tempat tinggal di mana dia ditinggalkan oleh suaminya di tempat tinggal itu. Wahya fih, dan dianya istri padanya tempat tinggal. Yang kedua, adami suduri nusuzim minha, tidak ada muncul atau tidak muncul sikap nusus darinya istri. Tidak ada muncul sikap nusus darinya istri. Pembahasan ini sudah berlalu. Apa saja yang menyebabkan nusus, satu pun tidak ada dilakukan oleh istrinya. Kemudian halafat alaihima, dan telah bersumpah ia istri atas dua hal itu. Wallahi, demi Allah, saya sejak ditinggal suami masih tinggal di rumah yang dulu ditinggalkan saya, dan saya tidak pernah melanggar hak-hak kesuamiannya. Itu dua sumpah, syarat ketiga. Yang keempat, bersumpah juga ala allama lalau hadir, tidak ada harta baginya suami itu yang hadir. Wallahi, demi Allah, dia tidak meninggalkan harta di kampung. Kemarin kan sudah dibahas, kalau ada harta dan hartanya habis, boleh dibilang nggak ada harta, karena yang dihitung adalah sekarang. Kemudian dia tidak meninggalkan nafkah. Wa asbatatil i'sara, dan syarat berikutnya lagi, memastikan ia istri, menetapkan ia istri akan miskinnya suami. Pakai apa tadi? Pakai saksi. Naam, bayyinah alal ihsan. Menetapkan ia istri akan miskinnya suami dengan seumpama nafkah menurut pendapat yang muktamad, atau menetapkan ia istri uzur mendapatkannya nafkah. Boleh juga menetapkan uzur mendapatkannya nafkah menurut pendapat yang mukhtar. Kalau semua syarat-syarat fasah sudah lengkap dan syarat itu sudah dicek di depan qadhi, dan qadhi telah menyetujui semuanya, bahwasanya setelah mempertimbangkan dan mempelajari, maka kami memutuskan. Nah, sebelum memutuskan ada kewajiban qadhi. Apa itu? Yumhilul qadhi, memberi jangka waktu oleh
qadi. Itu yang mau kita tekankan di sini. Memberi jangka waktu, memberi kelonggaran waktu oleh qadi atau oleh muhkam, hakim yang dilantik secara individu, hukumnya wajib. Berapa lama? Salasata minal ayyam, 3 hari. Dia kata qadi, syarat-syarat kamu sudah kami pelajari, kami sudah bisa memutuskan, kamu punya hak fasakh, namun ada hukum kepada kami, fasakh tidak bisa diputuskan kecuali 3 hari mendatang. Nah, maka pulanglah sekarang. Kalau 3 hari setelah ini tidak ada perubahan, datang kembalilah ke pengadilan. Itu caranya memutuskan. Wa illam yastamhilhu zauju, walaupun tidak minta waktu kepadanya qadi oleh sang suami, walaupun tidak meminta waktu akannya qadi oleh suami, suaminya dah pasrah aja, diputuskan hari itu pun siap dia. Tapi bagi aturan yang wajib bagi qadi itu harus dikasih waktu 3 hari. Walau lam yurja husulu syai'in fil mustaqbal, walaupun tidak ada harapan hasilnya sesuatu di masa mendatang. Nah, tidak ada harapan hasilnya sesuatu di masa mendatang. Kalau kamu kasih pun 3 hari lagi, 4 hari lagi, bahkan setahun lagi, nggak akan ada perubahan. Walaupun demikian, tetap. Kenapa tetap? Liyatahaqqaqa i'saru fi faskhin, supaya pasti miskinnya suami, supaya pasti miskinnya suami. Hukum ini fi faskhin li ghairi i'sari bi mahri. Hukum ini menangguhkan 3 hari itu khusus pada fasakh karena selain miskinnya suami dengan mahar. Hukum ini pada fasakh karena selain miskinnya suami dengan mahar. Miskin yang tempat tinggal tangguh 3 hari, miskin yang nafkah tangguh 3 hari, miskin yang pakaian tangguh 3 hari. Kalau miskin yang mahar tidak, fa innahu alal faur, sesungguhnya fasakh segera. Jadi langsung hari itu diputuskan, fasakh nikah. Ini khusus untuk mahar. Kalau selain mahar, kasih tangguh 3 hari. Alhamdulillah. Oke. Tapi itu kan hukum umum. Ada lagi rincian-rinciannya tentang bab itu. Lihat ke depan. Nah, nggak habis-habis hukum fikih itu. Telah berfatwa Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami annahu, sesungguhnya la imhala, tidak ada penangguhan 3 hari pada fasakh nikah ghaib. Pada fasakh nikah suami ghaib itu nggak ada penangguhan 3 hari. Untuk apa tangguhkan 3 hari? Emang suaminya pergi rantau? Apa perubahan yang akan ada? Nah, itu fatwa pada Syekhuna. Jadi yang ditangguhkan 3 hari itu suaminya di kampung, yang gaib langsung vonis hari itu juga. Titik. Oke, udah berapa hari? Sejak dilapor ke hakim udah berapa hari? Hah? Sudah berapa hari? Udah 3 hari belum? Bingung nih. Anggap aja lah ada 3 hari. Nah, sudah 3 hari dilapor sehingga ditangguhkan 3 hari. Tepat sekarang hari Rabu, hari keempat. Kemudian ba'da imhalis salasi bilayaliha, setelah ditangguhkan 3 hari dengan malam-malamnya, yafsahu huwa, maka memfasakh oleh dianya qadi atau oleh dianya hakim asna ar-rabi,
di tengah hari keempat. Nah, pertengahan hari keempat. Karena hadis riwayat Imam Daruqutni dan Imam Baihaqi fi rajuli tentang seorang laki-laki la yajidu syai'an, yang tidak mendapatkan ia laki-laki akan sesuatu, yunfiku alam ra'atihi, yang akan menafkahi ia laki-laki atas istrinya, yufarraqu bainahuma, lalu dipisahkanlah antara keduanya, suami istri. Wa qadha bihi, memutuskan hukum dengannya, oleh Sayyidina Umar bin Khattab, oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Itu dasarnya. Boleh memisahkan suami istri karena tidak ada nafkah. Berkata Imam Syafi'i radhiyallahu an, wala a'lamu ahadan minas sahabah khalafahu, dan saya tidak tahu ada seseorang dari sahabat yang berbeda pendapat ia dengan mereka yang tiga tadi, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Hurairah. Berarti ini sudah masuk ijma' sahabi. Titik. Walau fasahat bil hakimi ala ghaibin fa'ada. Ini kasusnya lagi. Jikalau telah memfasakh ia wanita bil hakimi, di hadapan hakim, ala ghaibin, atas suami yang merantau, fa'ada, lalu kembali ya suami, pulang suaminya dari rantau, wada'a, dan menuduhkan ia suami. Apa tuduhan suami? Annalahu malan bil balad, sesungguhnya bagi suami itu ada harta di negerinya, punya harta ditinggalkan. Bagaimana caranya itu? Padahal dari pasar sudah dipelajari, nggak ada harta, isinya ada sumpah nggak ada harta. Tiba-tiba suaminya pulang, lalu ngaku ada harta ditinggalkan untuk istrinya. Bagaimana hakim memutuskan hukum? Lam ya betul, itu hukumnya tidak batal fasahnya. Tidak batal fasahnya, sebagaimana telah berfatwa dengannya oleh Imam Ghazali, kecuali in sabata annaha ta'lamuha, jika bisa dipastikan sesungguhnya wanita mengetahui ia akannya harta, wa yashalu 'alaiha ahzun nafaqati min, dan mudah di atasnya wanita mengambil nafkah dari harta tersebut, itu batal fasah. Kalau batal fasah, batallah kawin kedua. Batal kawin kedua, kembalilah ke suami pertama. Kapan itu? Kalau suami bisa membuktikan istrinya tahu kalau dia tinggalkan harta untuk istrinya, dan dia bisa buktikan dengan saksi, dan saksi juga bisa membuktikan kalau istrinya mudah ngambil harta tersebut, karena yang ditinggalkannya adalah perhiasan emas, karena yang ditinggalkannya adalah ATM. Kata istrinya, lupa saya nomor pinnya. Kan kamu bisa pergi ke banknya, Pak, ke buku tabungannya. Ada nih, kata istrinya, nih buku tabungan suami saya tinggal. Ada rekening di situ, cukup untuk hidup. Cuman saya nomor pinnya lupa. Gak kepikir lah istrinya ngambil pakai buku tabungan. Maka pasahnya jadi batal.
Kalau udah kawin, maka anaknya anak subhat. Nah, panjang lagi kasusnya itu. Anak subhat. Kemudian setelah dia cerai dengan istri kedua dan suami keduanya, maka dia jalani iddah lagi. Namanya iddah watak subhat. Lepas itu baru kembali kepada suami pertama. Amburadur jadi. Nah, syaratnya apa tadi? Dua. Pertama, suami bisa buktikan istri tahu dia harta itu. Yang kedua, istri mudah ngambil nafkah dari harta itu. Dengan sebalik seumpama kebun. Dengan sebalik seumpama kebun. Ada saya tinggalkan kebun sawit di rumah. Itu nggak bisa jadi alasan. Kenapa? Untuk diuangkan kebun sawit itu setahun belum tentu bisa jadi uang. Nah, juallah sawah saya itu, karena ada tanah itu, juallah. Kan ada rumah dua itu, jual satu. Kan ada mobil itu, jual mobil. Apa susahnya kamu cari nafkah? Itu nggak bisa jadi alasan. Kenapa? Karena makan sekarang, antum promosikan tuh mobil, sebulan belum tentu ada orang beli. Nah, yang sebalik seumpama kebun atau irdin, barang-barang la yatayassaru bai'uh, yang tidak mudah menjualnya. Nah, kalau itu alasan suami, harta itu yang dia maksudkan, saya tinggalkan harta di kampung, dia bisa jadi nafkah di situ. Kalau barang-barang nggak bisa dijual, sulit untuk dijual, nggak mudah dijual, fa innahu kal adam, barang itu kayak nggak ada. Berarti fasahnya lanjut. Atau tafsahuhi biiznihi, atau telah memfasah diri oleh dianya wanita, atau memfasah diri oleh dianya wanita dengan izinnya, artinya qadhi, dengan lafaz fasakhtun nikah, aku pasah nikah. Dengan lafaz fasakhtun nikah, aku fasah nikah. Atau kepada yafsahu huwa. Jadi ada dua cara. Ada dua cara. Apa cara pertama? Lapor ke pengadilan, tetap cukup syarat-syarat dan bukti, maka pengadilan akan masih tangguh 3 hari. Setelah lewat 3 hari, pada hari keempat, apa yang akan dilakukan? Pasah. Siapa yang pasah? Boleh qadhi yafsahu huwa, atau dianya wanita yang mempasah dengan izinnya qadhi, dengan lafaz fasakhtun nikah titik. Kita tahu apa? Pasakti. Kalau fasakti nikah itu kata qadhi. Nah, perkataan qadhi kepada wanita itu fasakti nikah, pasahlah olehmu akan nikah. Tapi kalau fasaktu nikah dengan lafaz wanita tersebut, fasaktu nikah, aku pasah nikah. Falau sallama nafaqatar rabi fala tafsahu bima madha. Maka jikalau menyerahkan ia suami nafkah hari keempat, tadi kan dikasih masa tangguh, dilaporkan hari Senin, nah dikasih tangguh 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis. Pada hari Jumat suaminya ngantar nafkah pada hari Jumat lepas subuh. Nah, dia dapat utang di mana nggak tahu.
Assalamualaikum, kamu kemana hari ini? Mau ke pengadilan. Ini nafkah. Ini nafkah untuk hari keempat. Menyerahkan ia suami nafkah hari keempat, maka tidak bisa memfasakh ia istri bima madha, dengan nafkah yang telah berlalu. Kenapa tidak? Li'annahu sara dainan, karena sesungguhnya nafkah yang terlalu sudah jadi hutang. Kalau sudah jadi hutang, masuk dalam ayat yang berbunyi fantazir illa al-maisar, tunggu sampai kaya. Titik. Walau aksara ba'da salama nafaqatar rabi. Kacau lagi. Sudah diberikan nafkah hari keempat, hari kelima nggak ada lagi nafkah. Walau aksara, jikalau miskin ia suami, ba'da an salama nafaqatar rabi, setelah dia serahkan nafkah hari keempat, miskinnya dengan apa? Dengan nafkah hari kelima. Mana nih? Mulai kasus dari awal lagi atau dilanjutin? Proses hukum dilanjutin atau mulai dari awal lagi? Banat alal muddah, melanjutkan ia wanita di atas masa, tinggal datang di hari kelima, Pak Hakim pasah saya sekarang. Pak Hakim tolong pasah nikah saya sekarang. Kata Pak Hakim, kenapa nggak kemarin kamu datang? Kemarin suami saya ngantarin nafkah, maka saya nggak datang. Hari kelima saya tunggu-tunggu nafkah nggak ada, ini udah siang nih, maka saya datang. Jadi tinggal lanjutin. Walam tastaknifha, dan tidak mengulang proses ia si istri akannya masa. Gak perlu buat laporan lagi. Kalau gitu enak aja suami itu. Nah pas hari lapor kasih nafkah, berikutnya dia nggak ada lagi. Wa zahiru qaulihim, zahir perkataan mereka ulama, annahum, sesungguhnya mereka ulama berpendapat, lau aksara, jikalau miskin ya suami dan nafkah hari ke-6. Hari ke-4 mau lapor ke pengadilan, dia bawa nafkah, nggak boleh lapor. Hari kelima dia bawa nafkah, 2 hari dah aman nafkah. Hari ke-6 baru miskin lagi, istaknafaha, niscaya mengulang ia akannya masa. Istaknafat, nafat, ya, nafatha, niscaya mengulang ia istri akannya masa. Tapi kalau hari kelima lanjut fasa. Kalau hari ke-6 nggak ada, maka dia mesti mengulang proses dari awal. Dan pendapat itu muhtamal, bisa saja iya, bisa saja enggak. Wa yahtamilu annahu in takhallalat salasatun wajabal istinaf. Wa yahtamilu, dan bisa juga sesungguhnya nya dhamir sya'ni, jika terselangi 3 hari, maka wajiblah mulai proses awal. Hari ke-4 diberi nafkah, hari ke-5 diberi nafkah, hari ke-6 diberi nafkah, hari ke-7 tak ada nafkah. Kalau ini kasusnya mesti ulang dari awal. Bisa ditentukan? Hari pertama, kedua, ketiga dikasih masa tangguh. Hari ke-4 diberi nafkah, hari ke-4 nggak ada nafkah, lapor langsung pasah. Hari ke-4 dikasih nafkah, hari ke-5 nggak dikasih nafkah, lapor langsung pasah. 4 dikasih nafkah, 5 dikasih nafkah, 6 nggak dikasih, 2 pendapat. Hari ke-4 dikasih, ke-5 dikasih, ke-7 dikasih, hari ke-8 nggak ada, mulai dari awal.
Au aqall, atau kurang dari 3. Fala, maka tidak mulai dari awal. Au aqalla, atau kurang dari 3. Fala, maka tidak mulai dari awal. Tapi kalau 3, mesti ulang dari awal. Kalau kurang dari 3, fala. Lanjut saja fasahnya, sebagaimana mengatakan akannya pendapat oleh Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami. Walau tabara'a rajulun binafaqatiha lam yamzalha qabulu ballahal fasqu. Jikalau tabarru', menyumbang, jikalau berpartisipasi rajulun, oleh laki-laki lain, misalnya saudara suaminya, misalnya mertuanya, bapak suaminya, misalnya laki-laki yang lain, berpartisipasi dengan nafkahnya istri, niscaya tidak wajib akannya istri menerimanya, bahkan boleh baginya istri fasakh. Nah, kalau dia mau fasakh, boleh fasakh. Kenapa? Karena yang lain itu tidak punya tanggung jawab. Nah, cukup.